Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini saya akan membahas kolam dengan ukuran 4 kali 4 meter dengan menggunakan kaca sekitar 1,2 meter. Kita kaca yang kotor. Dan di sini untuk kedalaman kolamnya sekitar 120 cm. Nah, teman-teman bisa lihat di sini airnya cukup jernih dan kolam ini menggunakan 6 chamber. Chamber satu diantaranya yang pertama chamber backwash, yang mana chamber backwash ini berfungsi ketika kita akan membuang sebuah kotoran dari beberapa chamber, dari 5 chamber yang sudah ada. Chamber backwash itu berfungsi ketika nanti kita akan kuras salah satu chamber, maka kotoran akan melalui chamber backwash. Dan teman-teman bisa lihat sendiri di sini ada 6 chamber, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk chamber pertama ini adalah chamber backwash. Dan untuk kapasitas chambernya ini menggunakan pipa angsa berkapasitas 2,5 inch, dan untuk pompa yang diaplikasikan di sini sekitar 6.000 liter per jam atau LPH. Lihatin di sini teman-teman, airnya sangat jernih, cuman ini belum sempat dikuras. Dan di sini ikannya lumayan cukup sehat dan sudah besar. Kemarin ada yang tanya ketika memasukkan ikan itu kenapa warnanya sering berubah dari yang cerah menjadi agak kusam. Jadi teman-teman, air yang jernih itu bisa membuat ikan itu tumbuh sehat, dan juga kualitas warna akan jadi lebih terjamin. Dan warna yang solid itu memang bisa berubah karena banyak faktor. Yang pertama, air yang keruh, kemudian air yang gak sehat, termasuk juga pakan, teman-teman. Kalau pakan itu juga mempengaruhi terjadinya memudarnya warna koi. Dan kemarin kalau ada yang tanya masalah kaca, untuk kaca ini 10 mm, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin memaksakan dengan menggunakan kaca dengan ketebalan 5 mm itu, saya rasa jangan terlalu memaksa. Karena kalau kaca dengan ketebalan 5 mm itu akan tidak kuat menahan beban air, teman-teman. Dan ketika teman-teman bertanya mengenai pipa kontrol, ini adalah pipa kontrol yang nantinya akan terhubung ke chamber 1 atau chamber backwash. Yang mana fungsinya pipa kontrol ini adalah, teman-teman, ketika nanti air hujan tertambah ke kolam, maka airnya akan terbuang secara langsung melalui pipa ini. Karena ini saya nggak pasang karena ada paranet di atas, jadi di sini fungsinya untuk membuang saja nanti ketika airnya over kapasitas. Dan teman-teman bisa lihat nanti mengenai pemasangan skimmernya. Pemasangan skimmer tidak saya pasang di sini karena sudah dipasang paranet di atas. Jadi fungsi dari skimmer adalah membuang kotoran padat atau sisa pakan yang ada di atas permukaan kolam, yang nanti ketika pakan itu menyisakan pakan di kolam nanti akan terbuang melalui skimmer seperti itu. Dan baik juga masalah dari dedaunan yang akan jatuh ke kolam utama nanti akan masuk ke skimmer, teman-teman. Itu sedikit penjelasan dari saya mengenai
beberapa faktor tentang kedalaman kolam dan juga pemasangan kaca dan juga pemasangan pipa penghubung atau pipa angsa pada sebuah chamber. Baik, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.